Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas pada modul 2 pembelajaran sosial emosional di topik yang ketiga, yaitu pembelajaran sosial emosional bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Jadi tugas-tugas yang saya upload di sini, yang saya bagikan, bagaimana cara mengerjakannya, ini adalah bukan jurnal nih Bapak Ibu Guru, ini adalah tugas yang harus kita selesaikan untuk diupload pada drive masing-masing. Dan itu kembali lagi ke Bapak Ibu Guru, apakah mau dikerjakan atau tidak. Karena saya di sini sifatnya hanya berbagi nih Bapak Ibu Guru, berbagi tugas-tugas yang perlu kita kerjakan di dalam PMM. Jadi bukan hanya mengerjakan jurnal pembelajarannya saja, tetapi juga kita mampu memahami modul-modul yang ada melalui tugas-tugas yang ada di dalam PMM tersebut. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Selanjutnya kita ke tugas yang pertama. Di sini ada mulai dari diri, bagaimana refleksi saya atas praktik keteladanan, proses pembelajaran, dan upaya kolaboratif berkontribusi terhadap penerapan kompetensi sosial emosional. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, selamat datang di pembelajaran topik 3, yang merupakan topik terakhir dalam modul ini. Namun, sebelum kita masuk ke tahapan mulai dari diri, mari kita review terlebih dahulu tujuan pembelajaran topik 3 ini. Setelah mempelajari topik ini, Bapak Ibu Guru diharapkan mampu yang pertama merefleksikan keteladanan, proses belajar, dan kolaborasi yang telah dilakukan dalam penerapan kompetensi sosial emosional di konteks pembelajaran sehari-hari. Yang kedua, mengevaluasi dampak dari penerapan keteladanan, proses belajar, dan kolaborasi yang telah dilakukan terhadap terciptanya lingkungan belajar yang menguatkan kesejahteraan psikologis atau well-being warga sekolah. Kita perbesar dulu nggih Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang mari kita mulai tahapan belajar mulai dari diri. Sebagai langkah awal, mari kita lakukan refleksi diri terhadap beberapa pertanyaan berikut. Bapak Ibu Guru akan merenungkan dan mengevaluasi keteladanan, proses belajar, serta kolaborasi yang telah Bapak Ibu Guru terapkan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Bapak Ibu bisa memberi tanda checklist pada kolom kanan sesuai refleksi pribadi Bapak Ibu semuanya. Adapun keterangannya sebagai berikut. Yang pertama adalah sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang keempat adalah sangat setuju. Berikut adalah tabel 3.1 tentang refleksi pribadi, di mana aspek yang dinilai yang pertama adalah keteladanan. Di dalam keteladanan, di sini ada kolom saya sudah memberikan contoh perilaku positif dan nilai-nilai yang ingin saya tanamkan kepada peserta didik. Jawaban saya adalah sangat setuju. Checklist keempat. Kemudian berikutnya, saya memiliki konsistensi dalam menunjukkan keteladanan dalam berbagai situasi di kelas. Saya checklist yang saya sangat setuju. Nomor 4 nih Bapak Ibu Guru. Berikutnya saya memastikan bahwa tindakan saya sejalan dengan nilai-nilai sosial emosional yang ingin saya tanamkan. Sangat setuju. Berikutnya adalah aspek yang dinilai pada proses belajar. Di sini saya terlibat dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang mendukung aspek sosial emosional. Setuju? Nomor 3, checklistnya. Kemudian, saya memastikan adanya kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sosial emosional. Saya melibatkan peserta, ini jawabannya setuju. Kemudian, saya melibatkan peserta didik dalam refleksi diri terkait proses belajar sosial emosional. Jadi, saya checklist. Jadi, pada tugas ini, kita checklist yang menurut Bapak Ibu Guru, jawabannya bisa sama dan juga bisa berbeda.
Di kolaborasi, saya sudah bekerja sama dengan rekan guru untuk mengintegrasikan aspek sosial emosional dalam berbagai mata pelajaran. Ini juga saya setuju. Saya telah melibatkan orang tua peserta didik dalam mendukung dan memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional. Dan ini juga sudah saya lakukan, tentunya saya setuju. Kemudian, bentarin terlalu cepat. Saya melibatkan peserta didik dalam refleksi diri terkait proses belajar sosial emosional. Ini juga setuju. Kemudian kolaborasi, saya sudah bekerja sama dengan rekan guru juga setuju. Ini tinggal di checklist sesuai Bapak Ibu guru nggih. Kita ke bawah lagi. Kemudian di sini ada setelah melakukan refleksi diri di atas, kami ingin Bapak Ibu memperhatikan jawaban-jawaban Bapak Ibu. Apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang hasil refleksi tersebut? Berdasarkan hasil refleksi saya mengevaluasi keteladanan, proses belajar, serta kolaborasi yang telah saya terapkan, itu rata-rata jawabannya adalah setuju dan sangat setuju. Dan ini untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Di tugas berikutnya itu bagaimana saya dapat terus meningkatkan kapasitas dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu guru menyaksikan video tentang pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Di sini saya menyimpulkan, kesimpulan berdasarkan video adalah tentang 10 final pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran, di mana di sini ada tentang well-being, Bapak Ibu Guru. Well-being itu dapat diartikan kondisi sehat, nyaman, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Kondisi saat dia dapat bersifat positif untuk dirinya sendiri dan orang lain. Well-being penting. Tingkat well-being yang optimum pada murid memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menciptakan prestasi akademik yang lebih baik, kesehatan mental dan fisik, dan memiliki ketangguhan dalam mengelola stres, serta terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab. Kemudian, latihan kesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri atau awareness dengan berbagai kompetensi sosial dan emosional. Bagaimana cara kita merespon situasi kompleks dan menantang merupakan contoh nyata penerapan kesadaran penuh atau mindfulness. Sebelum memberikan respon, sebaiknya kita berhenti, mengambil jeda, bernapas dengan sadar, mengamati pikiran, perasaan baik diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan kita. Misalkan, ada siswa kita yang sedang berantem. Kita sebelumnya jangan langsung marah-marah, "Hei, kenapa kalian berantem terus? Kenapa?" Kayak gitu. Tidak diperbolehkan seperti itu, nggih, Bapak Ibu guru. Jadi kita harus berkesadaran penuh. Jadi jangan marah dulu. Jadi kita harus tarik nafas dulu. Kita harus bernapas dengan sadar, dengan teknik menghitung, dengan perasaan yang baik. Kemudian kita mengelola emosi yang muncul hingga dapat membuat pilihan dan mengambil keputusan yang responsif, bukan reaktif. Jadi kita tidak boleh memberikan keputusan ketika kita sedang marah-marah, nggih Bapak Ibu guru. Kemudian pada tugas berikutnya di sini adalah demonstrasi kontekstual. Bagaimana saya dapat menunjukkan pemahaman saya terkait dampak dari penerapan keteladanan, proses belajar, dan kolaborasi yang telah dilakukan terhadap terciptanya lingkungan belajar yang menguatkan kesejahteraan psikologis atau well-being warga sekolah. Bapak Ibu guru yang berbahagia, selamat datang di tahapan demonstrasi kontekstual. Setelah sebelumnya melakukan upaya untuk berkolaborasi dengan rekan sesama pendidik dan melakukan refleksi pengalaman tersebut, kami percaya kini Bapak Ibu semakin yakin akan peranan yang dapat Bapak Ibu ambil dalam meningkatkan keterampilan sosial emosional. Sekarang kami meminta Bapak Ibu guru untuk membuat sebuah peta konsep. Peta konsep tersebut harus dapat menunjukkan secara visual bagaimana keteladanan, terus belajar dan berkolaborasi membawa dampak konkret dalam memperkuat praktik-praktik pembelajaran sosial emosional. Gunakan aspek-aspek dalam tabel checklist di bawah ini untuk membantu Bapak Ibu guru membuat peta konsepnya. Yang pertama, menjadi teladan.
Di sini, peta konsepnya memberikan deskripsi yang jelas tentang perilaku guru yang menunjukkan keteladanan dan pembelajaran sosial. Kemudian terus belajar, peta konsepnya mencakup strategi konkret yang menunjukkan bagaimana seorang guru dapat terus belajar dan berkembang dalam domain sosial emosional. Kemudian berkolaborasi, peta konsepnya di sini mencerminkan pendekatan kolaboratif guru dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan keluarga orang tua dalam konteks pembelajaran sosial emosional. Kemudian dampaknya di sini bagaimana 3 upaya guru menjadi teladan, terus belajar dan berkolaborasi, membawa dampak positif pada lingkungan kelas dan sekolah dalam konteks pembelajaran sosial emosional. Berikut peta konsep yang saya buat nggih Bapak Ibu guru. Di sini adalah tentang well-being nggih Bapak Ibu guru. Jadi dalam pembelajaran dan pendidikan dan dalam belajar. Kemudian di sini well-being adalah atau kita nantinya akan menjadi teladan, terus belajar, berkolaborasi dan memberikan dampak. Di mana menjadi teladan di sini adalah menjadi teladan untuk rekan sejawat, untuk peserta didik dan untuk orang tua peserta didik. Di mana untuk rekan sejawat itu kita berkomitmen menerapkan apa yang telah disepakati bersama, bisa melalui diskusi dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar yang akan membahas tentang pembelajaran sosial emosional, baik masalah-masalah yang dihadapi siswa untuk kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian untuk peserta didik dan keluarga ini menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran yang diekspresikan peserta didik atau keluarga dengan cara yang tepat, menciptakan kesadaran penuh tentang keterampilan sosial emosional dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menggunakan pertemuan orang tua wali murid baik dengan musyawarah maupun dengan datang ke rumah peserta didik. Kemudian proses belajar yang perlu dilakukan guru, yaitu dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial emosional dirinya sendiri, mengembangkan kapasitas untuk memiliki dan menerapkan kompetensi sosial emosional, diantaranya dengan melatih kompetensi sosial emosional diri sendiri, mempelajari tumbuh kembang anak, kemudian berbagi kesempatan atau mengikuti kegiatan profesional terkait keterampilan sosial, emosional, dan terus belajar. Kemudian, guru bisa juga berkolaborasi dengan sesama pendidik, peserta didik, dan keluarga. Sesama pendidik, kita melakukan diskusi bersama dalam kombel tentang pembelajaran sosial emosional. Kepada peserta didik, kita melalui mencoba mengenal peserta didik dengan lebih baik. Kemudian kepada keluarga, melalui mulai mencoba mendengarkan keluarga dan membangun komunikasi secara 2 arah. Kemudian yang ketiga, dampak dalam menerapkan menjadi teladan, terus belajar, dan berkolaborasi, ini tentunya dampaknya adalah positif ya Bapak Ibu Guru. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, yang prosesnya secara umum digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai proses olah pikiran, olah rasa, dan olah karsa. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru, ini adalah contoh dari mind mapping yang saya buat tentang pembelajaran sosial emosional well-being. Berikutnya ada tabel 3.2. Di sini Bapak Ibu Guru menjawab pertanyaan nggih Bapak Ibu Guru, pertanyaan frequently asked question atau FAQ, di mana pertanyaan yang pertama, mengapa penting bagi guru untuk tidak hanya fokus pada aspek akademis tetapi juga pada keterampilan sosial emosional untuk mewujudkan well-being peserta didik? Jawabannya, ini menurut saya nih Bapak Ibu Guru, keterampilan sosial emosional sangat penting untuk peserta didik, bukan hanya pada akademiknya saja, sehingga peserta didik siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik, di mana melalui pembelajaran sosial emosional ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial yang dapat membantu mereka dalam hubungan dengan teman sekelas, orang tua, dan orang dewasa lainnya. Kemudian, pertanyaan nomor 2, apa saja praktik pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik? Dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perkembangan holistik? Di sini, praktik belajar yang dapat diimplementasikan
presentasikan itu ada 5, nggih Bapak Ibu guru, antara lain kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial, di mana guru dapat memilah teknik pembelajaran sosial emosional yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan murid atau kebutuhan siswa, jenjang pendidikan siswa, kompetensi sosial emosional mana yang akan dilatih, serta kemampuan siswa. Guru pun bebas memodifikasi dan mengkombinasi beberapa teknik pembelajaran sosial emosional sesuai dengan cara mengajar masing-masing demi memperlancar proses pembelajaran secara tepat dan akurat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana guru dapat berkolaborasi dengan peserta didik, rekan kerja, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional, yaitu dengan berkolaborasi dengan sesama pendidik, peserta didik, dan keluarga. Untuk sesama pendidik, kita bisa melalui diskusi bersama dalam komunitas belajar tentang pembelajaran sosial emosional, atau apa ada masalah yang dihadapi siswa, kemudian kita bahas bersama untuk kita cari solusinya. Kemudian berkolaborasi dengan peserta didik, yaitu kita melalui atau kita mulai mencoba nggih Bapak Ibu guru untuk mengenal peserta didik dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, keluarga melalui atau kita mulai mencoba mendengarkan keluarga dan membangun komunikasi dua arah. Jadi kita selalu rajin komunikasi nggih. Misalkan gini, kalau anaknya belum pulang, "Ibu, anak si A ini sudah sampai rumah atau belum ya?" "Oh, sudah Bu," gitu. Soalnya barangkali di dalam perjalanan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nggih Bapak Ibu guru, barangkali anaknya main dulu kemana, belum sampai rumah. Kemudian tugas berikutnya yaitu koneksi antar materi. Jadi bagaimana saya dapat menggunakan wawasan dan keterampilan yang telah saya peroleh untuk membantu mengatasi tantangan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jadi di sini Bapak Ibu menjawab, tantangan yang saya hadapi adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta kesulitan dalam mengukur dampak pembelajaran sosial emosional secara objektif. Kemudian, keterampilan sosial emosional yang saya gunakan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Yang mana 5 keterampilan sosial emosional tersebut membantu saya untuk penerapan keterampilan sosial emosional untuk diri saya sendiri, peserta didik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan lebih kondusif. Kemudian saya mengajak rekan sejawat untuk bergabung dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional melalui komunitas belajar. Tugas berikutnya yaitu aksi nyata yang ketiga, bagaimana dampak dari proses belajar, kolaborasi, dan keteladanan terhadap upaya mewujudkan well-being. Jadi Bapak Ibu Guru, ini masih banyak pertanyaan, Gi. Aksi nyata itu sama tidak dengan jurnal pembelajaran, seperti itu. Padahal jurnal pembelajaran itu adalah bagian dari aksi nyata, nggih Bapak Ibu Guru, yang Bapak Ibu Guru pilih. Jadi Bapak Ibu Guru mau memilih aksi nyata yang mana? Kan di dalam pembelajaran sosial emosional itu ada 3 topik lah, Bapak Ibu Guru mau memilih topik yang mana? Apakah topik yang pertama, topik kedua, atau topik ketiga? Ini topik ketiga adalah pembelajaran sosial emosional yang bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Di sini, aksi nyata untuk topik tiba adalah bagaimana dampak dari proses belajar, kolaborasi, dan keteladanan terhadap upaya mewujudkan well-being warga sekolah. Jadi berikut nanti saya contohkan nggih Bapak Ibu Guru, tapi kita jawab dulu pertanyaannya yang pertama. Penerapan satu contoh keteladanan baru, satu proses belajar pribadi, dan satu proses kolaborasi yang dilakukan untuk menguatkan penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas atau sekolah masing-masing. Penerapan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan adalah menerapkan 5 keterampilan sosial untuk diri saya khususnya, kemudian menjadi teladan dalam menerapkannya, serta mengajak peserta didik dan rekan sejawat untuk menerapkan keterampilan sosial emosional, serta mengkomunikasikan dengan orang tua peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tulisan yang merefleksikan bagaimana dampak atas penerapan yang telah dilakukan tersebut terhadap well-being sekolah. Penerapan keterampilan
keterampilan sosial emosional terhadap well-being sekolah menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan sekolah, di mana rekan sejawat, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kesejahteraan sosial emosional. Jadi peserta didik juga lebih ceria, kemudian peserta didik lebih percaya diri dan memiliki hubungan sosial yang baik. Rekan sejawat juga menjadi lebih memahami kebutuhan sosial emosional siswa dan mampu memberikan dukungan yang lebih baik sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih kondusif. Kemudian silahkan unggah refleksi Anda di dalam drive personal masing-masing. Bapak Ibu mungkin dapat menggunakan refleksi ini sebagai bagian dari jurnal pembelajaranku Bapak Ibu nanti. Jadi kalau aksi nyata ini tidak dijadikan jurnal pembelajaran, Bapak Ibu diupload dalam drive masing-masing. Tapi ketika aksi nyata ini dibuat jurnal pembelajaran, ya Bapak Ibu masukkan di dalam PMM. Seperti itu nggih. Berikut saya contohkan jurnal pembelajaranku untuk aksi nyata modul 2 topik 3 nggih Bapak Ibu Guru. Yang pertama, kita kasih judulnya jurnal pembelajaranku modul 3. Astagfirullah, bukan maksud saya modul 2 pembelajaran sosial emosional yaitu topik 3. Di sini disusun oleh nama Bapak Ibu Guru, nomor UKG Bapak Ibu Guru, kemudian LPTK Bapak Ibu Guru, dan instansi Bapak Ibu Guru. Di halaman berikutnya, kita lampirkan di sini aksi nyata, topik ketiga, yaitu bagaimana dampak dari proses belajar, kolaborasi, dan keteladanan terhadap upaya mewujudkan well-being warga sekolah. Jadi pertanyaan yang tadi atau pernyataan tadi saya lampirkan di sini, bahwa penerapan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan adalah menerapkan 5 keterampilan sosial emosional untuk diri saya khususnya, kemudian menjadi teladan dan menerapkannya, serta mengajak peserta didik, rekan sejawat untuk menerapkan keterampilan sosial dan emosional, serta mengkomunikasikan dengan orang tua peserta didik. Penerapan keterampilan sosial emosional terhadap well-being sekolah menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan sekolah, di mana rekan sejawat peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kesejahteraan sosial emosional. Peserta didik lebih percaya diri dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Kemudian berikutnya di sini saya cantumkan konsep pembelajaran sosial emosional, di mana yang pertama adalah pengertian pembelajaran sosial emosional. Di sini kita cantumkan. Kemudian berikutnya adalah 5 kompetensi sosial emosional menurut Castle atau Castle. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan sosial, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian di sini saya lampirkan juga tentang definisi well-being. Menurut beberapa pendapat, di sini ada kan well-being peserta didik. Kemudian saya lampirkan juga well-being sekolah. Saya definisikan juga di sini menurut tentang dimensi school well-being yaitu having, loving, being, dan health atau sehat nih Bapak Ibu Guru. Kemudian saya cantumkan pula upaya meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dimulai dari 3 upaya. Yang pertama adalah belajar, yang kedua berkolaborasi, yang ketiga menjadi teladan dengan memodelkan keterampilan sosial dan emosional yang baik. Kemudian refleksi bermakna saya cantumkan juga. Jadi setelah mempelajari beberapa materi tentang pembelajaran sosial emosional, ternyata untuk mengajari siswa tidaklah mudah nih Bapak Ibu Guru. Jadi bukan hanya membuat siswa menjadi pintar, tapi lebih dari itu, kita sebagai pendidik juga harus menguasai kemampuan sosial emosional, baik untuk diri sendiri maupun untuk peserta didik. Ini refleksi bermaknanya. Kemudian kompetensi sosial emosional ini dapat diterapkan melalui kegiatan rutin yang terintegrasi dalam pembelajaran, budaya, serta tata tertib sekolah. Begitu nggih. Kemudian pengalaman bermakna. Jadi pengalaman bermakna selama proses belajar yang saya implementasikan untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik melalui atau dimulai dengan kesadaran diri hingga pengambilan keputusan. Ini saya cantumkan beberapa contohnya nih Bapak Ibu Guru. Di antaranya adalah mengidentifikasi 6 emosi dasar melalui kartu emosi, mengajak peserta didik mengelola emosi dengan teknik STOP atau teknik menghitung 1 sampai 10, kemudian mengajak peserta didik untuk membuat gratitude notes untuk ucapan orang yang tersayang, kemudian mengajak peserta didik untuk diskusi kelompok dan mengajak peserta didik untuk mengadakan rapat mingguan dan menyiapkan kotak pesan.
Seperti itu. Kemudian yang keenam, berikan ruang kepada peserta didik untuk menceritakan permasalahannya melalui kegiatan konseling 1 hari 1 siswa. Ini apabila banyak nih Bapak Ibu Guru atau bisa 2 hari sekali dan itu disesuaikan dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian proses kolaborasi dengan rekan sejawat yang saya lakukan yaitu dengan berbagi praktik baik atau mempresentasikan tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional. Bersama kepala sekolah, mengajak rekan sejawat untuk mengadakan rapat mingguan dan diskusi bersama terkait pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah membuat komunitas belajar di sekolah dalam hal pembelajaran sosial emosional maupun kegiatan lainnya. Kemudian proses kolaborasi dengan orang tua wali peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial emosional, yaitu dengan melalui kegiatan melakukan home visit rutin ke orang tua peserta didik terkait kondisi peserta didik baik sedang ada masalah maupun tidak nih Bapak Ibu Guru. Jadi kita rajin-rajin datang ke rumah peserta didik untuk membahas perkembangan peserta didik di sekolah. Kemudian yang kedua itu atau bisa juga dengan melakukan komunikasi rutin ke orang tua wali peserta didik melalui grup WhatsApp maupun chat pribadi terkait kondisi peserta didik. Kemudian setelah menuliskan konsep, pengalaman bermakna dan refleksinya, kemudian di sini saya cantumkan umpan balik. Umpan baliknya saya tulis saja nih Bapak Ibu Guru seperti ini. Yang pertama adalah dari ini Ibu Nina, di sini beliau menyampaikan terima kasih Bu atas pemaparannya. Semoga kita bisa bersinergi dalam meningkatkan kemampuan sosial emosional bersama agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian umpan balik dari Bu Srianti, di sini terima kasih Bu sudah berbagi ilmu. Saya jadi terinspirasi untuk menerapkan dan meningkatkan keterampilan sosial emosional pada kelas saya, khususnya di kelas 1. Karena pembelajaran sosial emosional ini kan dimulai dari sedini mungkin nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian umpan balik dari Bu Yeni Rahmawati, di sini beliau menyampaikan bahwa pemaparan sangat menarik. Saya jadi tahu betapa pentingnya keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran dan akan saya terapkan di kelas saya, khususnya yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Kemudian dokumentasinya di sini adalah yang pertama ada kolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu dengan melalui komunitas belajar SD Negeri Kaliurang 2. Bapak Ibu Guru bisa mencari komunitasnya di PMM Bapak Ibu Guru. Jadi sudah saya masukkan di dalam PMM. Di situ ada namanya komunitas belajar Galaksi dari SD Negeri Kaliurang 2, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berikutnya adalah home visit. Di sini untuk lebih dekat dan menjalin komunikasi dengan keluarga. Di sini saya home visitnya saya contohkan 2 di masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah penerapan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik di sini. Ini ada saat pembelajaran dan ini saat bimbingan. 1 hari 1 siswa. Ini dilakukan berbeda nggih Bapak Ibu Guru, hanya seragamnya saja yang sama. Begitu nggih Bapak Ibu Guru, ini aksi nyata ini bisa dijadikan jurnal pembelajaran nggih Bapak Ibu Guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf pula apabila ada komentar Bapak Ibu Guru yang belum bisa saya jawab karena keterbatasan waktu saya nggih Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.